Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adam Hafiz dengan NIM 221102443004. Saya Devi Ahya Rosyada dengan NIM 221110244325 ingin menjelaskan tentang tugas besar perancangan struktur baja. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu Indonesia sebagai negara yang terletak di wilayah rawan gempa menghadapi tantangan besar dalam pembangunan gedung bertingkat, khususnya gedung perkantoran yang menjadi pusat aktivitas ekonomi. Dalam proyek ini, perencanaan dilakukan untuk pembangunan gedung yang berlokasi di Jalan Makmuran nomor 13 RW 2, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Samarinda, Kalimantan Timur. Adapun tujuan tugas besarnya yaitu memahami konsep rancangan struktur baja, menganalisis perilaku struktur baja terhadap beban, menerapkan metode analisis dan desain dengan perangkat lunak, menentukan profil baja yang efisien, dan mengevaluasi kinerja struktur baja. Sebelum melakukan perancangan, kita harus memodelkan struktur. Data perencanaan struktur bangunan gedung secara umum yang dilakukan dalam perancangan struktur ini yaitu fungsi gedung sebagai perkantoran dengan jumlah lantai 6 lantai, yang dimana lantai dasar ke lantai 1 dengan 4 meter, lantai 1 sampai ke lantai 6 tipikal 20 meter, dan lantai 6 ke balok ring atau atap dengan tinggi 3 meter, dengan struktur atap struktur baja, tipe atapnya yaitu gable atau planas, tipe portal struktur baja, jenis fondasi digunakan tiang pancang dengan jumlah void 1 berupa lift. Yang pertama, kita akan melakukan perancangan tentang rangka atap. Pertama-tama kita harus menghitung dulu kestabilan rangka atapnya, di mana kestabilan struktur rangka atap adalah kemampuan suatu bangunan atau elemen struktur untuk mempertahankan keseimbangannya dan tidak mengalami keruntuhan akibat gaya eksternal atau deformasi yang berlebih. Kestabilan dapat dihitung dengan rumus M sama dengan 2J dikurang R, yang dimana M adalah jumlah batangnya, yang sama dengan 2 dikali jumlah join dikurang dengan R, 3. Didapat nilai 29 sama 29, berarti rangka atap ini termasuk rangka batang stabil. Yang pertama ada penutup atap. Dapat dihitung dengan rumus P sama dengan gamma seng gelombang dikali jarak antar boarding. Untuk beban vertikal dapat dihitung dengan beban pertama tadi yang sudah dihitung dikali cos alpha, dan beban arah horizontal dapat dihitung dengan P dikali sin alpha, maka didapatkan pada tabel di bawah. Yang kedua ada beban plafon. Didapatkan hasil seperti pada tabel dan gambar. Untuk beban hidup adalah beban yang tidak tetap dan berubah-ubah selama masa pakai bangunan itu sendiri. Perhitungan beban sehingga didapatkan hasil pada tabel. Adapun perhitungan beban hujan pada dak beton menggunakan rumus Q air ditentukan 1000 kg per meter kuadrat, untuk luasan A 0,4 meter, B lebar ditentukan 0,15 meter, sehingga T absen didapatkan 0,25 meter, sehingga Q hujan yaitu didapatkan 2,5 kN per meter. Selanjutnya pada rangka. Setelah dilakukan perhitungan, maka didapatkan hasil pemodelan atap, yaitu struktur rangka atap dimodelkan dengan bentang 10 meter, jarak antar kuda-kuda yaitu 1,25 meter, tinggi kuda-kuda 2,8 meter, dan sudut atap ditentukan 29 derajat. Pemilihan profil didasarkan pada kekuatan efisiensi material, kemudian fabrikasi, serta kemampuan menahan beban mati, hidup, angin, dan lain-lain sesuai peraturan. Sehingga didapatkan spesifikasi profil yang digunakan adalah DSC 400 dikali 110 untuk tepi sisi luar atap, dan DSC 300 kali 90 untuk elemen lainnya. DSC sendiri merupakan gabungan dua profil baja, panel C dan U, yang dipasang berdampingan misal back to back atau face to face untuk meningkatkan kekuatan atau kekakuan struktur. Hasil pemodelan atap, di mana hasil pemodelan atap di sini mendapatkan landutan sebesar minus 21,044 mm. Dengan reaksi perletakan 46,08 kN per meter, struktur ini efisien menyalurkan beban gravitasi, yaitu beban mati dan hidup, ke tumpuan sendi dan roll. Proyek ini merencanakan pembangunan gedung di Jalan Makmuran nomor 13, Sungai Pinang Dalam, Samarinda, Kalimantan Timur. Modeling frame. Untuk modeling frame, kita bisa lihat pemodelan didapat berstruktur rangka baja menampilkan elevasi dengan sistem grid A sampai grid E, horizontal, dan level 1 hingga rooftop vertikal. Sebagian besar kolom di sini menggunakan WF700, balok induknya WF350-175, dan bracingnya 250-125. Selanjutnya, tumpuan dan suf. Dalam perancangan struktur ini, semua peletakan digunakan jepit sempurna, artinya semua derajat kebebasan terkekang tanpa pergerakan atau rotasi. Selanjutnya modeling pad, di mana modeling pad itu adalah pemodelan hasil dari slab section itu sendiri atau plat lantai dan plat atap. Dalam situ dituliskan bahwa no warning message, artinya portal itu siap untuk dimodelkan. Kemudian meshing plat. Plat di sini di-meshing dengan ukuran 4x4 untuk 4x4, sehingga bisa dilihat pada gambar model 3D rangka baja ini menampilkan interaksi kolom, balok, serta plat dak dan plat lantai. Selanjutnya kita memasuki pembebanan portal. Selanjutnya ada beban mati portal. Beban mati portal ada beban gravitasi konstan yang berasal dari massa intrinsik struktur dan komponen permanennya. Beban mati portal dihitung dengan beban yang bekerja pada balok. Adapun beban mati tambahan portal dihitung dengan pada plat atap sebesar 0,73 kN per meter kuadrat, dan beban mati pada plat lantai sebesar 1,49 kN per meter kuadrat. Selanjutnya beban hidup pada portal. Beban hidup pada portal sendiri dia mengikuti pada SNI 1727/2020, di mana beban pada perkantoran itu, beban hidup pada ruang kerja mempunyai 2,4 kN per meter.
kuadrat dan beban hidup lantai atap 0,96 per meter kuadrat. Selanjutnya, beban gempa pada portal. Beban gempa pada portal adalah gaya inersia dinamis horizontal yang terjadi pada balok dan kolom akibat gempa bumi. Di sini menunjukkan bahwa peta TL pada Samarinda berwarna hijau hijau muda atau hijau muda agak tua sedikit. Di sini dijelaskan bahwa TL yang digunakan adalah TL16. Selanjutnya dari beban gempa, kita dapat melihat respons spektrum dan data sismik seperti pada gambar. Faktor keutamaan gedung. Dalam perencanaan struktur di Samarinda ini, faktor keutamaan gedung sesuai dengan SNI, kita mendapatkan CU SD1 0,15 dan ditentukan koefisien CU-nya 1,6. Kemudian pada tipe struktur digunakan rangka baja dengan resin terkekang terhadap tepuk untuk nilai CT 0,0731 dan nilai X 0,75. Kategori desain seismik. Pada kategori desain seismik kita akan menentukan pada kategori resiko dan jenis pemanfaatan pada gedung itu. Di sini dimanfaatkan bahwa gedung itu digunakan untuk gedung perkantoran sehingga didapatkan kategori resiko 2. Dan faktor keutamaan gempa sendiri didapat nilai 1, kategori resikonya SDS-nya di bawah 0,167 didapat nilai A, dan kategori resiko pada SD1 di antara 0,133 dan 0,22 sehingga dapat ditentukan bahwa KDS yang didapat adalah KDSC dengan tanah sedang SD. Sistem pengikut beban untuk arah X dan Y menggunakan rangka baja dengan bracing konsentris khusus. Beban gempa lateral. Kemudian dilakukan penginputan beban gempa pada aplikasi ETAPS. Di sini diinput tadi hasil-hasil dari R, omega, dan CD-nya dimasukkan sini. Dan selanjutnya dilakukan juga perhitungan mass force, di mana nilai beban mati sendiri 1, beban hidupnya 0,3, dan beban mati tambahan 1. Beban gempa dinamik. Pada beban gempa dinamik sendiri, analisis struktur melibatkan penggunaan beban respons vektor untuk arah X, UI, dan arah Y, U2. 18 kombinasi kebebanan untuk mengantisipasi ketidakpastian dan meningkatkan keamanan dengan faktor yang lebih tinggi untuk beban yang lebih variatif seperti gempa. Pertama, kontrol dan analisis. Yang pertama, kita mempunyai analisis ragam spektrum, di mana nilai periode dapat dilihat pada tabel. Di sini delta T-nya melebihi dari 15% ya, sehingga kombinasi ragam spektrumnya diganti dari CIC menjadi SRRS. Kemudian penskalaan gaya juga diperlukan untuk nilai beban arah X dan arah Y untuk respons spektrum arah Samarinda. Selanjutnya ada partisipasi massa seperti pada tabel, di mana pada mode getaran untuk arah X didapatkan nilai 0,99 dan untuk arah Y didapatkan 0,959, berarti hampir 100% massa struktur teraktivasi di arah X dan lebih dari 95% di arah Y, mengindikasikan bahwa model analisis akurat. Selanjutnya, kontrol dan analisis gaya-gaya geser dasar nominal. Di sini dapat dilihatkan pada gaya geser nominal yang pertama EQX dan EQY. Sebelum diskalakan, nilai EQX dan EQY lebih besar daripada RSX, RSY, dan THX. Kemudian diskalakan supaya beban geser dinamik lebih kecil dari beban geser statik. Selanjutnya yang terakhir, kinerja batas ultimate dapat dilihat pada gambar dan tabel. Untuk analisis kinerja batas ultimate menunjukkan pergeseran maksimum lantai akibat gempa sedikit lebih besar dari arah X. Di mana untuk menunjukkan juga bahwa semua nilai story drift aktual di setiap lantai berada di bawah batas izin dengan status oke, menegaskan bahwa struktur memenuhi persyaratan kinerja batas ultimate dalam kekakuan lateral dan deformasi antar lantai. Selanjutnya kita mempunyai desain pada balok. Desain balok sendiri kita lihat di sini desain pada balok menggunakan 350 dan 175, bracingnya 250, 125. Di sini menunjukkan bahwa desain balok mempunyai struktur rasio biru semua, di mana itu di bawah 1, artinya aman. Selanjutnya PM rasio pada balok. PM rasio sendiri pada balok dilakukan pengecekan. Di sini didapatkan PM rasio yang hampir besar, yang paling besar adalah kurang lebih 0,2, dan itu masih sangat aman karena rasio tersebut di bawah 1/1. Selanjutnya kita di sini menunjukkan final desain. Di sini final desain divisualisasikan desain akhir struktur seperti pada gambar di samping, menunjukkan bahwa seluruh profil baja yang digunakan baik dari slot 700 kali 300, kolom WF 700 kali 300, balok induk WF 350 kali 175, dan seterusnya telah memenuhi persyaratan desain. Maka tidak diperlukan lagi perubahan pada penampang baik kolom, balok, ataupun bracing. Karena biru pada rasio sendiri bahwa menunjukkan bahwa nilai PM rasio itu mulai dari 0,0 sampai 0,5 pada elemen di lantai bawah hingga atas, mengidentifikasikan manfaat material yang sangat efisien dan optimal. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan, di mana perancang struktur atap dilakukan secara menyeluruh dengan pertimbangan beban mati, hidup, hujan, angin, dan gempa menggunakan beberapa baja profil BSC. Analisis ETAPS menunjukkan juga lentukan maksimum dan resiko pembebanan elemen berada dalam batas aman sesuai dengan SNI, menandakan desain stabil, kuat, dan layak untuk jangka panjang. Adapun untuk struktur portal baja dirancang sebagai elemen utama penahan beban vertikal dan lateral, menjamin stabilitas struktur lantai terhadap gempa dan angin. Pemilihan profil kolom WF dan balok baja juga sesuai dengan 1729/2020 yang dimana itu adalah SNI, di mana evaluasi momen bentuk, gaya aksial, dan kapasitas tepuk menunjukkan elemen portal mampu menahan beban seiring dengan rasio aman. Pendekatan direct analysis method memperkuat keandalan struktur di bawah beban ekstrim, memastikan gedung perkantoran aman dan efisien di wilayah rawan gempa. Ya, sekian dari kami.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.